koreksi kalau saya salah, berarti Ya. kalau kita ingin melakukan perkongsian atau Ya. kerja sama usaha atau bisnis, Ya. di saat kita hanya berpikir pasti untung, tidak ada risiko rugi, kita sudah salah. Ya, sebab kita lihat bahawa dalam surah Yusuf dah menjelaskan perkara ini, di mana ada 7 waktunya, di mana 7 tahun kemarau. Tafsir mimpi itu ya. Tafsir mimpi itu, dan 7 tahun dia akan booming period. Jadi kalau kita lihat di situ bahawa akan berlaku di mana keadaan ekonomi ini akan berubah. Dia akan meningkat, dia akan turun. Dan pada hari ini kita lihat ini lumrah. Apa yang sejauh ini Prof. Ghaffar sudah keliling dunia atau keliling Asia mungkin ya? Keliling dunia ya untuk dalam tanda kutip mengkampanyekan konsep ekonomi Islam. Kesulitan apa yang Prof. Ghaffar pernah alami sehingga kok sepertinya sebagian masyarakat ini sulit memahami? Ada kesulitan semacam itu? Dia ada banyak faktor yang harus kita lihat. Satunya ialah ada segi peraturan. Maksudnya pemerintah tidak menyediakan peraturan yang mencukupi untuk pelaksanaannya, seperti undang-undangnya. Okey. Jadi kalau katakan sebagai contoh ini melaksanakan konsep wakaf di dalam ekonomi untuk membantu pemerintah dari segi perbelanjaan pemerintah, anggaran negara pemerintah, maka di mana akta yang ada supaya kita boleh mengumpulkan dana wakaf ini dan bagaimana dia harus dikembangkan. Jadi itu sebagai satu contoh. Contoh saja, maksudnya dari segi perundangan. Ya. Tidak ada. Kerana dalam ekonomi, salah satu faktor yang penting di situ ialah faktor perundangan. Yang keduanya ialah dari segi manusianya, karakter individu. Di mana karakter individu ini belum memahami lagi konsep tersebut. Okey. Jadi kurang kefahaman ini ada pelbagai faktor. Kerana sistem kita sendiri yang kalau kita lihat, sama ada di sekolahnya, sama ada di perguruan tingginya, kita lihat pada hari ini mata kuliah yang diajarnya, apakah mata kuliah yang diajarnya adalah ada tidak ekonomi Islam di situ. Okey. Jadi kalau kita tidak ada dari segi pendidikan yang itu, jadi bagaimana kita nak menghasilkan satu generasi ke hadapan yang dapat memahami tentang ekonomi Islam? Jadi ini dua faktor yang saya sering menghadapi bila kita melihat intervensi di negara lain. Satu dari segi perundangannya, termasuk peraturan, jadi hukum dan law and order. Dan yang kedua ialah dari segi manusia. Okay. Jadi kerana dua faktor ini adalah sangat yang memberikan impact kepada pelaksanaan ekonomi Islam di mana-mana negara atau di mana-mana masyarakat. Baik. Prof. Ghaffar tadi sempat menyebut ada istilah wakaf dan juga zakat. Saya akan singgung ke sana. Apakah Prof. Ghaffar memiliki ide atau bagaimana mengoptimalkan zakat ini setidaknya untuk negara-negara berkembang seperti kita agar bisa mengentaskan kemiskinan, atau ada ide lain yang ini potensinya luar biasa? Ya. Satu harus kita kembali semula tadi ya. Saya rasa pertama ialah awareness. Saya bertitik tolak daripada kepahaman itu. Bila manusianya faham, maka dia akan menjadi pembayar zakat. Okey, zakir. Iya betul. Kalau tidak paham tidak bayar ya. Tidak bayar. Okey. Dan kadang-kadang tak faham tu mungkin dia melihat bahawa zakat ni macam cukai. Tapi tidak sebenarnya begitu. Okey. Sebab ini konsep falsafahnya berbeza. Pajak juga berbeda. Pajak pun berbeza. Konsepnya berbeza. Jadi kita kena fahamkan yang ini dulu untuk melihat ke depan bagaimana nak memajukan tentang zakat ini. Walaupun kita lihat di Indonesia ini, seperti di Indonesia sudah ada perundangan zakat tahun 2011. Okay. Prof. sudah tahu undang-undang di Indonesia ya. Jadi kita mengkaji kan semua aspek. Jadi kalau kita lihat di situ bahawa faktor utamanya ialah selain daripada awareness, ialah yang keduanya management. Kerana di sini zakat ini adalah seperti pajak juga. Management, macam mana kita manage, bagaimana kita collect, kita ambil dan kita distribute. Jadi untuk pelaksanaan ke depan yang punya potensi ini, saya rasa undang-undang sedia ada sudah mencukupi. Cuma dari segi pengurusan pelaksanaannya, bagaimana kita dapat mengkolek zakat ini daripada sumber apa, sama ada perniagaannya kan,
atau income-nya, atau mungkin hasil pertanian dia, bagaimana kita dapat mengolah, itu management. Yang kedua, bagaimana kita distribute, kita agihkannya. Adakah kita dah dapat menyelesaikan masalah kemiskinan, fisabilillahnya, rikobnya, ghariminnya, itu dapat diagihkan, sehingga masyarakat nampak, kita lihat bahawa ini kesan zakat kan, yang boleh dilihat bahawa kemiskinan tuntas. Betul. Okey. Kalau mau studi di S2, S3 atau S1, ada scholarship daripada zakat kan, sebab itu mungkin kategori dalam fisabilillah. Betul. Kan? Jadi masyarakat akan lihat bahawa inilah impact dia yang boleh memberi kesan positif kepada masyarakat, yang perlu dijelaskan dengan baik, harus dibuktikan dengan baik supaya masyarakat nampak inilah kebaikan zakat, sehingga timbul kesadaran untuk membayar. Sehingga timbul kesadaran. Dan mengikut kajian yang ada di sini, kalau dilihat ialah pembayarnya satu, yang menerima 12. Oh begitu ya? Di Indonesia. Jadi bagaimana kita nak meningkatkan supaya satu membayar tapi kosong yang menerima, atau satu membayar hanya satu yang menerima. Jadi mungkin tak ada miskin, tapi kita boleh fokuskan kepada yang lain. Kan? Jadi wang zakat itu boleh diberi kepada mereka-mereka yang belajar di perguruan tinggi kan. Bagi scholarship, bayar iuran mereka. Jadi free bayar. Seperti beasiswa tadi ya. Ya, beasiswa tadi kan. Kalau kita fahamkan konsep yang diperkenalkan oleh ILO, International Labour Organization, kenapa kita ni sebagai seorang karyawan harus menyumbang kepada dana pension? Kenapa? Iya. Untuk apa tujuannya? Walhal kita ada sistem zakat. Betul. Okey. Jadi apakah dana pension itu untuk kita hidup selepas bekerja? Maka kita takut miskin, maka tidak ada perbelanjaan. Tapi kalau kita sudah jatuh dalam kategori yang mungkin tidak mampu waktu itu, maka kenapa tidak mereka yang pension ini dapat wang zakat? Tak perlu wang setiap bulan kita potong untuk duit pension kita kan. Betul. Jadi kalau kita lihat di dalam sistem konvensional sekarang ini, sistem yang diperkenalkan oleh ILO ini hanya difikirkan daripada tahun 1941, dilaksanakan daripada 1941. Baik. Di mana wang karyawan ini dipotong untuk masuk dalam dana pensiun. Walau Islam dah memperkenalkan daripada dulu, maksudnya kalau kita perlukan kepada kebutuhan sesuatu untuk hidup, tidak mampu, maka ambillah wang zakat. Betul. Jadi kita ada sendiri social security kita. Kan? Jadi kita tak perlu lagi kepada social security melalui dana reksadana dan sebagainya kan? Jadi itulah yang sebenarnya bagaimana Islam menyelesaikan isu tentang pension ke boleh. Okay? Isu tentang kemiskinan boleh diselesaikan. Okay? Isu untuk pembelajaran boleh selesai semua ya. Ini agar tidak salah dimengerti, berarti Islam itu sangat menghormati dan menghargai orang miskin, tetapi di saat yang sama membenci kemiskinan. Ya, sangat membenci. Takut dia akan menuju kepada kekufuran. Baik. Jadi harus jadi orang Islam yang kuat. Jadi Islam yang kuat. Baik. Ya, boleh berdikari mandiri. Baik. Ya. Betul sekali. Terakhir sebagai penutup, Prof. Ghaffar, untuk kami-kami yang ada di grassroots, yang tidak di dunia perkuliahan, tidak di dunia akademis, kami ingin sekali mempraktekkan konsep ekonomi Islam secara umum dalam praktek yang sepraktis mungkin, semudah mungkin. Pesan Prof. Ghaffar untuk kami rakyat jelata ini agar setidaknya bisa menegakkan ekonomi Islam. Kita mulai dari mana? Ini boleh ditegakkan melalui ekonomi rumah tangga kan? Ekonomi rumah tangga silakan. Yang paling kalau sudah berumah tangga kan. Sebab di dalam Quran sendiri kita lihat bahawa kita harus berbelanja untuk siapa dahulu, kerana ada prioritinya. Bagaimana Islam meletakkan prioriti berbelanja? Jadi di situ kalau kita nak melaksanakan ekonomi Islam ini, pertama ialah kita harus berusaha. Kerana dari usaha maka datangnya upah. Sebab Islam menggalakkan itu bekerja. Sehingga Rasulullah pun katakan, pergilah ke hutan untuk mencari rotan ke, untuk mencari kayu supaya boleh dijual, dapat upah. Dan kemana cara kita ingin belanjakan dalam ekonomi Islam? Mungkin kita kena ada prioriti. Sebab di situ kita lihat bahawa prioriti adalah sangat penting. Yang siapa yang dahulu? Isteri, anak-anak harus dibelanjakan dahulu, baru yang lain.
Jadi mungkin kat situ praktisnya ialah apakah rokok beli dahulu? Ya, rokok itu Pak. Rokok beli dahulu. Isu panas ini sekarang di Indonesia. Berbanding dengan untuk memberikan makanan keluarga, anak istri ya. Anak istri. Jadi kalau lihat dalam Islam bahawa anak istri dahulu sebelum beli rokoknya. Jadi mungkin di situ boleh buangkan hisap rokok, untuk memberi makanan atau biaya kepada keluarga, anak istri dan sebagainya. Itu prioriti dia. Itu basic yang paling asas sekali yang harus kita laksanakan. Dan kalau kita ada terlebih daripada penggunaan yang sedia ada ini, maka kita harus praktikan bahawa di situ ada elemen zakatnya, di situ ada elemen wakafnya. Jadi yang terlebih kita boleh zakatkan, kita boleh sedekahkan, atau kita boleh wakafkan untuk membantu yang lain. Di situ kita kena dah sangat cantik sekali. Tak usah tinggi-tinggi, tak usah tinggi-tinggi. Yang sederhana sekali. Sederhana sekali. Prof. Gafar, terima kasih. Sama-sama. Saya tidak tahu bagaimana Sama-sama. Merasa beruntung ya bisa berbincang langsung dengan Prof. Gafar. Kami doakan Prof. Gafar panjang umur, sehat, dan cloningnya semakin banyak, jadi bisa membantu banyak orang. Insyaallah. Pemirsa, demikian wawancara kami di program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Insyaallah. Thank you very much to let us join this conference, the enhancement of Islamic research competitive advantage in global market era. Because of this, we can improve our competitive advantage in our next future as the student. And we also glad because we got new experience in this conference. Thanks, IJIS. Kami dari IAIN Surakarta mengucapkan selamat kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyelenggarakan konferensi internasional tentang ekonomi Islam. Semoga konferensi kedua ini bisa membawa manfaat maslahat bagi umat Islam dalam rangka membangun dan memberikan fasilitas kepada generasi muda Islam untuk ikut berpartisipasi dalam era ekonomi ASEAN. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Administrasi Umum, memberikan apresiasi yang mendalam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang menyelenggarakan konferensi internasional berkaitan dengan ekonomi dan bisnis Islam. Semoga dengan acara ini bisa memberikan solusi alternatif bagaimana memecahkan problem-problem keuangan yang selama ini masih dominan dengan keuangan konvensional, sehingga dengan adanya kontribusi pemikiran dan kontribusi praktis berkaitan dengan bagaimana kita bisa keluar dari krisis keuangan di Indonesia. Semoga ini bisa bermanfaat bagi negara, agama, dan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every year, the contribution increased about 4.6%. The contribution from oil and gas industry can be in the form of direct, indirect, or non-tax revenue or non-revenue received. Okay, how much that contribute to the country? Okay, so then again, if you look at, let's say for example, okay, if we look at the effect of this to the competitiveness of the country, because the revenue of the country is very important to determine the rating of your country. Okay, if you have a budget deficit, that affect on your rating. Recently, Indonesia came to IDB, and then they want to sell the suku Menkyu. But in that meeting, they raised the issue of the budget deficit.